Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Okay, good. I'm fine too, thank you. So, maybe this is our first meet in English class. So let me introduce myself. My name is Andika Fitri Perdana, but you can call me Mr. Andika. I'm from Kuala Kapuas, Central Borneo. Nah, jadi itu tadi sedikit perkenalan dari saya. So, did you know what we wanna learn today? Apa kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang apa? Iya, benar sekali. Sesuai dengan judul video yang ada di bawah. Today we're gonna talking about analytical exposition text atau teks eksposisi analitis. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu teks eksposisi analisis? Belum tahu kan? Nah, kalau belum tahu, silahkan saksikan video dari penjelasan saya, video animasi dan juga penjelasan saya berikut ini. And remember, take a note when you got something important. So, before we start the class and show the video, let's we saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. What's the meaning of analytical exposition text? Definition of analytical exposition text is the text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, teks ini yaitu adalah teks yang menggabungkan ide dari penulis tentang sebuah fenomena yang ada di sekitarnya. And the function of analytical exposition text is to persuade the readers that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Jadi fungsi dari teks ini yaitu untuk mempengaruhi atau membujuk pembacanya akan opini dari penulis yang dilengkapi dengan argumen tadi. And then generic structure of analytical exposition text. First is thesis, introducing the topic and indicating the writer's point of view. Jadi di dalam tesis yaitu biasanya berisi tentang pengenalan dari topik yang dibahas dan juga pandangan dari penulis teks tersebut. And the second is argument, explaining the argument to support the writer's position. The number of argument may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Dalam argumen biasanya berisi tentang argumen yang mendukung opini dari penulisnya, pendapat dari penulis. Untuk banyaknya argumen biasanya sangat bervariasi, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti yang kuat dan juga penjelasan. Kemudian yang ketiga ada reiteration atau conclusion, restating the writer's point of view or the strengthens the thesis. We can use the following phrase to make conclusion in reiteration. Nah, biasanya di sini berisi kesimpulan dari keseluruhan teks yang ingin disampaikan, keseluruhan opini yang ingin disampaikan penulis dimasukkan ke dalam struktur yang terakhir ini. Nah, biasanya menggunakan awalan kalimat berupa from the fact above and then I personally believe. Nah, jadi kalimat-kalimat ini digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang opini dari penulis. Kemudian masuk ke karakteristik or language feature of analytical exposition text. The first is using relational process. And then the second is using internal conjunction. The third is using simple present tense. The fourth, word that express writer's feeling or idea. And the last is using casual conjunction. So, that is all for analytical exposition text. I hope you understand about my explanation. And now, back to the teacher. Thank you. Nah, jadi itu tadi merupakan penjelasan dari
pengertian teks eksposisi analitis dan juga kaidah kebahasaannya dan juga strukturnya. Nah, untuk sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. So, if there is no question, we continue to the next lesson is about analysis. We analyze together the example of analytical exposition text. If you see in your screen, there's one example of analytical exposition text with the title Cramming is Bad. Nah, silahkan kalian perhatikan dengan seksama teks tersebut. Saya beri waktu selama 2 menit. Silahkan pause video ini dan juga baca teksnya. Nah, kalian sudah selesai membaca teks yang saya berikan, example of analytical exposition text. Now, kalian mungkin sudah memiliki sedikit gambaran bagaimana itu struktur and then language features about the analytical exposition text. So, we analyze together. Okay, now from the example of analytical exposition text di atas, kenapa kita bisa menyebutnya dalam analytical exposition text? Karena di dalam teks tersebut memberikan argumen bahwa cramming atau yang sering kita disebut dengan sistem kebut semalam is not good for students. Itu tidak baik untuk pelajar. Di situ argumentasinya. Kemudian teks tersebut juga mempunyai ciri-ciri dan struktur yang sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam video animasi. Yang mana ciri-ciri tersebut meliputi yang pertama merupakan teks argumentatif yang disertai alasan-alasan yang mendukung tadi. Sudah bahwa cramming is a bad. Kemudian use a present tense. Semua kalimat dalam teks tersebut menggunakan present tense. Contohnya ada dalam kalimat cramming is the situation when students stay up until morning to study before their test. Nah, itu menggunakan present tense. Kemudian yang ketiga ada menggunakan kata hubung atau conjunction. Kemudian menggunakan kata-kata evaluatif. Nah, kata-kata evaluatif yang dapat kita temukan di dalam teks yaitu adalah bad, kemudian great, good, negative, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan causal conjunction, contohnya because. Nah, itu. Nah, sedangkan untuk struktur teksnya sendiri bisa kalian lihat di layar kalian sudah saya bagi. Situ ada 3, yaitu thesis, argument, and conclusion. Yang pertama thesis itu pada bagian this habit can lead to negative impact for some reason. Oke. Kemudian dilanjut ya untuk struktur argumen dimulai dari the disruption in the regular sleep cycle can cause temporary intellectual lapse. Kemudian sampai terakhir masuk ke conjunction, yaitu di bagian to sum up, cramming is a bad because it disturb our regular sleep cycle, which cause temporary intellectual lapses and using blah 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 until the end. So we have done to analyze together for analytical exposition text. Until here, are you have a question? Okay, there is no question. I assume that it's clear for analytical exposition text. Jadi saya anggap ini sudah jelas bagi kalian bagaimana struktur dari teks eksposisi analitis, kemudian kaidah kebahasaannya dan juga fungsi dan lainnya sampai ke bagaimana analisisnya. Okay, for the exercise, I want you to analyze one of analytical exposition text. Teksnya sudah saya upload di e-learning.
Silahkan kalian buka filenya, kemudian kalian analisis teksnya. Terserah ingin ditulis tangan atau diketik. Kemudian hasil dari analisis kalian dikirim ke WhatsApp saya, yang akan saya terterakan di dalam file soal nanti. Nanti akan saya masukkan nomor WhatsApp saya, dan dikumpulkannya paling lambat ini hari Rabu, jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu paling lambat 3 hari. Jadi kesimpulan kelas kita hari ini yang pertama yaitu teks eksposisi analisis merupakan jenis teks yang dimana isinya merupakan penjelasan pandangan dari penulisnya atau argumentasi penulis akan suatu topik yang dibahas. Nah, yang dimana teks tersebut memiliki ciri-ciri. Yang pertama, using present tense, menggunakan simple present tense, kemudian menggunakan teks argumentatif tadi, kalimat argumentatif yang disertai alasan-alasannya, kemudian menggunakan conjunction. Contohnya conjunction itu seperti first, second, third, furthermore, and etc. Kemudian ada kata-kata evaluatif, yaitu seperti important, valuable, trustworthy, and etc. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan casual conjunction atau kata hubung sebab akibat. Contohnya seperti as a result, kemudian because, by, consequently, dan lain-lain yang masuk ke dalam casual conjunction tadi. Okay, maybe that's enough for today. I think you all have understood about the analytical exposition text. Untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, let's we saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan pelajari lagi di rumah, perdalam lagi apa yang kalian sukai, kemudian apa yang sudah kalian pelajari di sekolah. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar bisa di mana saja dan dari mana saja serta kapan saja. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan bagi yang keluarganya atau dirinya sedang sakit, baik itu teman, sahabat, keluarga, saudara jauh, kerabat, semoga lekas sembuh dan juga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.